Duduk. Shalom jemaat sekalian. Ya puji Tuhan, kita sudah masuk ke hari yang baru, bulan baru di September, dan kita juga akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Tema besar dari bulan September adalah berbicara tentang gereja dan dunia dengan segala permasalahannya yang ada, dan kita akan berbicara tentang gereja dan problema dunia, ya. Bagaimana kita mengatasi rasa putus asa di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Nah, saya mendasarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia 29 ayat ke-11 yang tadi sebenarnya sudah saya bacakan di berita anugerah. Tetapi marilah kita katakan ini bersama-sama dengan bersuara. Yeremia 29 ayat 11. Silakan. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara sekalian, sewaktu saya kuliah di Jakarta dan sedang mendalami kitab Wahyu, saya tutor dengan dosen saya. Dosen saya berkata bahwa latar keadaan dari kitab Wahyu itu sama dengan latar keadaan dunia kita saat ini. Sebagai kaum minoritas, orang-orang Kristen yang pada waktu kitab Wahyu itu ditulis mengalami berbagai macam tekanan hidup. Salah satunya adalah mereka mengalami tekanan ekonomi karena iman mereka. Akses mereka dibatasi, mereka dipersekusi, akses untuk menuju kesehatan dibatasi, akses menuju untuk mengembangkan ekonomi bisnis dibatasi, ditekan. Dan dosen saya mengatakan bahwa di dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang hanya ada dua masalah utama yang tidak pernah berhenti menekan hidup manusia. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Dan yang kedua adalah masalah kesehatan. Dua masalah inilah yang saya duga masih dialami oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam dunia ini. Kemiskinan, sakit penyakit merupakan masalah klasik yang menekan hidup manusia dari zaman dahulu sampai sekarang. Hampir setiap kita pernah mengalami sakit, entah dia mengalami sakit yang kronis, sakit yang membuatnya menderita. Di antara kita juga mungkin ada yang pernah mengalami satu titik tidak punya uang sama sekali. Ditipu orang, mau bayar uang sekolah nggak bisa. Masalah-masalah ini terjadi, saudara, di antara kita. Saudara, berbicara tentang masalah kesehatan, 2 hari yang lalu saya membuka TikTok dan kemudian melihat ada laporan dari Menteri Kesehatan yang menyampaikan tentang wabah Mpox, monkeypox atau cacar monyet yang cukup mewabah di Afrika dan katanya sudah masuk ke Indonesia ya 2 hari yang lalu, Jumat 20 Agustus. Nah, diberitakan setidaknya ada 8 orang yang sudah terinfeksi virus Mpox ini. Dan WHO sendiri dikatakan sudah memberikan sebuah peringatan terhadap penularan wabah Mpox ini sebagai darurat global. Ya, di bandara-bandara orang-orang yang masuk dari luar negeri harus mengikuti aturan melalui aplikasi Satu Sehat. Saudara, frase darurat global itu merupakan sebuah peringatan yang keras, saudara, dan disampaikan oleh WHO. Artinya dunia ini termasuk Indonesia kembali mengalami tekanan, ada potensi mengalami ancaman penyebaran virus yang disebut dengan virus Pox virus. Padahal saudara, baru saja kita melewati bukan masa pandemi yang tidak nyaman, yang menekan hidup kita. Sudah banyak orang yang mengalami tekanan hidup ketika pandemi menimpa, saudara. Nah, saudara, menurut beberapa pakar kesehatan, mereka mengatakan meskipun katanya penyebarannya tidak seperti virus COVID, tetapi tetap membutuhkan kewaspadaan dari kita semua. Ya, mereka menyebutkan jadi waspada untuk tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan penderita, tidak sharing makanan, tidak sharing alat makan, tidak sharing pakaian, tidak sharing handuk, dan memakai masker kembali.
Nah, di sisi yang lain sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Kita harus melihat ini sebagai bagian bahwa kita butuh Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan, kita harus memohon belas kasihan dari Tuhan supaya apa? Supaya penyebaran virus ini tidak menyebar dan bisa dihentikan, saudara. So, alasan kenapa saya mengatakan hal ini adalah saya hendak menyampaikan betapa dunia kita ini adalah dunia yang rapuh, saudara. Pandemi 2019 silam membuktikan manusia rapuh. Orang yang punya kuasa pun terkena. Orang yang punya banyak duit pun terkena. Dunia ini rapuh, saudara. Dosa yang sudah mencemari dunia ini menyebabkan orang-orang yang tinggal di dalamnya mengalami berbagai macam tekanan hidup. Ada banyak masalah di dalam dunia ini yang menekan kehidupan manusia, saudara. Masalah sakit penyakit, saudara. Entah sakit fisik atau sakit mental, saudara. Ada masalah kemiskinan, masalah kejahatan, masalah penyimpangan gender yang membuat frustrasi, saudara. Masalah disorientasi seksual yang terjadi juga di kalangan orang-orang Kristen. Masalah pencemaran lingkungan. Dan lain-lain. So, dengan banyaknya masalah yang dihadapi dunia ini seringkali membawa manusia itu mengalami keputusasaan dan akhirnya mereka apatis terhadap masalah yang terjadi di sekitar mereka. Karena mereka sedang punya masalah, mereka tidak peduli tetangga mereka sedang sakit. Tetangga mereka mengalami kekurangan gizi dan sebagainya. Karena terlalu tertekannya. Dan bahkan mereka pun akhirnya apatis kepada Tuhan. Banyak orang yang mengalami tekanan hidup menjadi agnostik, bahkan menjadi ateis. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena mereka berpikir, kenapa Tuhan yang baik justru memberikan kesulitan hidup? Nah, pertanyaannya, apakah benar masalah kehidupan yang dialami orang Kristen itu menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan itu absen? Mengapa Allah mengizinkan orang Kristen mengalami masalah yang seringkali menekan hidupnya, saudara? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab, saudara. Karena dalam penderitaan terkandung misteri. Namun melalui khotbah pagi hari ini kita akan diberitahu oleh kitab suci bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tetap peduli kepada umatnya, tetap menyatakan kebaikannya kepada kita sesuai dengan apa yang Ia telah janjikan di dalam kitab suci yang tadi kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Kata Tuhan, sebab aku mengetahui apa? Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan malapetaka, bukan rancangan yang jahat. Tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Terus Yeremia 29 adalah bagian dari surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang telah dibuang ke Babel pada waktu masa pimpinan Raja Nebukadnezar. Jadi Yeremia masih tinggal di Yerusalem. Nah, mereka yang dibuang itu berada dalam pembuangan di Babilonia itu karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Nah, dalam situasi inilah bangsa Israel merasa putus asa dan kehilangan harapan karena mereka jauh dari tanah air mereka dan berada di bawah penindasan. Terus saya bisa membayangkan, sedikitnya bisa membayangkan betapa sakitnya perasaan orang-orang Israel pada waktu itu, sewaktu mereka dipaksa harus meninggalkan kampung halaman mereka. Tempat di mana mereka lahir, tempat di mana mereka membangun keluarga, tempat tinggal mereka harus mereka tinggalkan. Segala usaha dan harta yang mereka miliki sepanjang hidup mereka lewat kerja keras mereka, semuanya harus disita, harus mereka relakan untuk dilepaskan kepada bangsa yang asing, saudara. Namun ternyata mereka bukan hanya harus kehilangan,
Bukan hanya harus memberikan secara rela barang-barang mereka, harta mereka, mereka juga harus ikut ke negeri asing menjadi orang-orang buangan, saudara. Menjadi budak. Dan mereka juga menyaksikan teman-teman mereka, saudara mereka yang mungkin menolak untuk diajak mengalami dibunuh. Mereka lihat dengan kepala mereka sendiri. Peristiwa yang mengerikan terjadi. Nah, di dalam keadaan seperti ini, mereka ingin tahu, di mana Allah? Di mana Allah? Mengapa Allah mengizinkan mereka mengalami tekanan hidup yang menyakitkan dan mengerikan? Yeremia 29 ditulis untuk memberikan jawaban kepada mereka yang menderita di pembuangan. Dalam isi suratnya firman Tuhan menyampaikan bahwa Allah mengetahui apa yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan. Dan Allah tahu apa yang ia lakukan. Dikatakan oleh firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, kata Allah. Meskipun tidak terlihat seperti yang kelihatannya, saudara. Ayat yang menjadi pembelajaran kita hari ini dengan jelas berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sekalipun kamu sedang menderita, aku punya pegang kendali, kata Allah. Allah tahu apa yang Allah rencanakan dalam hidup umatnya. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan harapan. Terus sewaktu kita bicara tentang penderitaan yang dialami oleh manusia, kita akan diperlihatkan oleh Alkitab bahwa salah satu penyebabnya adalah karena akibat dosa. Ya. Kejadian pasal ketiga menceritakan kepada kita penderitaan yang terjadi di dunia ini adalah akibat dosa manusia yang pertama. Dosa manusia pertama yang berpaling dari Tuhan. Dan dibuangnya bangsa Israel ke Babilonia juga merupakan bagian dari konsekuensi hukuman Tuhan atas ketidaktaatan bangsa Israel. Jadi Tuhan menghukum Israel tapi dengan menggunakan bangsa asing. Akan tetapi meskipun Alkitab memberitahu kepada kita bahwa penderitaan di dunia ini adalah akibat dosa manusia secara umum, di bagian lain Alkitab juga menegaskan bahwa ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia juga mungkin bukan akibat dosa tertentu, saudara. Bukan. Dengan kata lain, ada kalanya masalah-masalah penderitaan yang dialami oleh manusia tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa tertentu ataupun tidak ada kaitannya dengan hukuman ilahi yang menyertainya, saudara. Contohnya adalah penderitaan yang dialami oleh seorang konglomerat bernama Ayub. Penderitaan yang harus dialami oleh Ayub bukan merupakan bentuk hukuman ilahi karena akibat dosa tertentu yang dilakukan oleh Ayub kepada Allah. Tidak, saudara. Kalau kita membaca kisah Ayub di awal, profil Ayub sebagai seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan itu dinyatakan sebanyak 3 kali di awal. 1 kali oleh narator, 2 kali oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin Ayub menderita? Ya, secara keterbatasan kita ya berpikir. Dia orang saleh loh. Takut akan Tuhan. Tapi menderita, saudara. Terus penderitaan yang dialami Ayub memberi kita sebuah petunjuk. Bahwa penderitaan bisa dialami oleh orang yang saleh sekalipun. John Calvin, seorang reformator, harus meninggal di usia yang masih sangat muda. Timothy Keller harus meninggalkan dunia ini karena dia terkena kanker tiroid. Banyak orang Kristen di dunia ini harus lebih dahulu meninggalkan yang lain. Karena tekanan-tekanan hidup yang dialami. Kemudian contoh lain juga dicatat di Yohanes 9. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, saudara.
Di Yohanes 9 ayat pertama dikatakan waktu Yesus sedang lewat, dia keluar dari bait Allah, ia melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya. Tekanannya adalah buta sejak lahir, bukan buta karena kecelakaan. Nah, murid-muridnya kemudian bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Lalu mari kita perhatikan pertanyaan dari para murid kepada Tuhan Yesus. Bagi para murid, setiap kali ada musibah terjadi atau hal-hal buruk menimpa seseorang termasuk kelahiran anak yang cacat, mereka mengaitkannya dengan dosa. Entah dosa anak itu sendiri atau dosa orang tuanya. Nah, soal ini adalah cara pandang bangsa Israel di Perjanjian Lama. Tetapi bukankah cara pandang ini juga sampai hari ini masih ada yang menganutnya, saudara? Tuhan Yesus dikatakan lalu menjawab pertanyaan para murid secara mengejutkan. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sekarang perhatikan, saudara. Tuhan Yesus sedang menarik cara pandang para murid dalam melihat penderitaan yang dari perspektif dunia kepada perspektif Allah. Bukan dia, bukan juga orang. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Jadi menurut Tuhan Yesus dia buta bukan karena dosanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bukan karena dosa orang tuanya. Dan kalau kita baca Yohanes 9, saudara, di ayat-ayat berikutnya kita akan membaca bagaimana akhirnya si orang buta yang disembuhkan ini mengalami pertumbuhan iman dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ketika pertama kali dia ditanya, siapa yang nyembuhin? Nggak tahu, yang aku tahu orang yang nyembuhin saya namanya Yesus. Kemudian ditanya lagi, siapa yang menyembuhkan kamu? Dia nabi. Meningkat ya dari pribadi bernama Yesus, manusia biasa, kepada nabi. Nabi itu adalah utusan Allah. Ditanya lagi, siapa yang nyembuhin kamu? Dia adalah yang diutus Allah. Atau dengan kata lain, Yesus pasti Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Alkitab tidak pernah mencatat ada penyembuhan nabi terhadap orang yang buta. Tidak ada. Dan ini adalah tanda ke-6 yang Yesus lakukan di Injil Yohanes. Sebelum Yesus membangkitkan orang mati. Kesembuhan dari kebutaan yang dialaminya menuntunnya untuk percaya kepada Tuhan dan kemudian bersaksi baginya. Inilah pekerjaan Allah yang harus dimuliakan. Di sisi yang lain, saudara, selain orang-orang mempersalahkan dosa sebagai penyebab penderitaan, ada kalanya juga seseorang yang mengalami masalah yang membuatnya tertekan, maka reaksi yang biasanya muncul adalah dia mungkin tidak mempersalahkan dosa, tapi dia mempertanyakan Tuhan. Ingat gak kita waktu saudara Marta dan Maria yang bernama Lazarus meninggal, masih di Injil Yohanes? Kemudian Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini Tuhan, saudaraku pasti tidak mati. Kalau Tuhan hadir aja kemarin, kalau Tuhan datang aja pas dia terbaring sakit, pasti Lazarus saudaraku tidak akan mati. Dengan kata lain, Lazarus mati yang disalahin Tuhan, saudara. Padahal Tuhan Yesus memang sengaja datang terlambat dengan apa? Dengan tujuan supaya ia bisa membangkitkan Lazarus yang memang benar-benar mati. Dan waktu dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati, ia menunjukkan bahwa dia adalah sungguh-sungguh Mesias, anak Allah. Jadi dari ketiga kisah Alkitab tadi kita bisa melihat bahwa di balik penderitaan yang dialami oleh umat Allah ada rancangan ilahi yang menyertai. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Yeremia 29:11, rancangan itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan malapetaka. Bukan rancangan yang jahat, bukan.
tapi rancangan damai sejahtera. Memang kemasannya mungkin menyakitkan, tetapi yang disampaikan adalah damai sejahtera pada akhir. Oleh sebab itu, meskipun kesulitan yang kita hadapi adalah kesulitan yang tidak mudah dan kadang menyakitkan kita, membuat kita menjerit, tapi Tuhan ingin kita bisa menerimanya dan menjalaninya sebagai sebuah perjalanan iman yang Tuhan izinkan kita lewati, supaya iman kita bertumbuh, dimurnikan seperti emas, kata Rasul Petrus. Jadi yang perlu kita tahu dan kita imani adalah Allah yang mengizinkan anak-anaknya mengalami masalah, entah dalam bentuk sakit penyakit, hidup sebatang kara karena ditinggal orang tua yang dikasihnya, karena masalah kejiwaan yang harus dihadapinya, karena gak punya uang untuk hidup sehari-hari. Kita harus ingat dan imani bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang pernah menderita, yang juga turut menderita. Dan karena penderitaannya lah kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Jadi penderitaan Yesus yang Yesus lakukan untuk menghentikan penderitaan kita yang paling maksimal. Yesus yang adalah Allah menderita. Mau menderita kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia pegang kendali. Dia tahu, dia bisa mengendalikan penderitaan yang dia alami. Karena dia adalah Allah. Dan mengapa kita harus tetap beriman dan bergantung kepada Tuhan di dalam masalah hidup yang kita hadapi? Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terus sebagai orang-orang yang dibuang ke Babilonia, orang-orang Israel itu mengalami frustrasi, putus asa. Kenapa? Karena mereka berpikir, saya nggak mungkin balik lagi ke Yerusalem. Nggak mungkin. Kerajaan Babilonia itu begitu kuat. Nggak mungkin mereka bisa pulang kampung. Nah, di tengah keputusasaan mereka, Allah memberikan mereka janji pengharapan. Ya. Aku akan memberi kamu, menemukan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kata demikianlah firman Tuhan itu muncul 2 kali, mungkin sepintas bagi kita. Tapi kata demikianlah firman Tuhan itu menyatakan apa? Allah yang ngomong. Allah yang berjanji, dan janji itu disampaikan 2 kali. Berarti janjinya bukan PHP, saudara. Bukan pemberi harapan palsu. Tapi janji yang benar-benar akan terrealisasi. Aku akan memberi kamu, menemukan kamu. Aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Kalimat-kalimat pengharapan. Aku akan memulihkan kamu. Aku akan mengembalikan, mengumpulkan. Terus selama 70 tahun orang Israel ditawan di pembuangan, mereka dipanggil untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Mereka harus hidup bagi Tuhan. Dengan apa? Dengan iman, saudara. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, mereka harus membangun rumah di sana. Mereka harus tetap hidup seperti sedia kala, seperti kamu hidup di Yerusalem. Punya kebun. Kamu harus cari pasangan hidup di antaramu, dikatakan. Kamu harus membesarkan keluarga. Dan kamu juga tetap harus mendoakan kesejahteraan kota yang mungkin menawan kamu. Kenapa? Karena Allah pegang kendali. Dimanapun kamu berada, ada Allah yang pegang kendali. Jadi meskipun mereka harus hidup di negeri asing, mereka harus menjalani kehidupan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan yang sedang mengalami tekanan hidup dan menderita, di satu sisi kita harus menerimanya sebagai bagian dari rancangan dan kedaulatan Allah. Tapi penerimaan itu bukanlah tindakan yang pasrah, ya sudahlah gue menderita deh. Bukan, saudara. Bukan akhirnya ketika kita mengalami tekanan hidup kita terima dengan pasrah dan kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi dikatakan penerimaan itu harus disertai dengan apa? Dengan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan nanti akan buka jalan. Satu saat masih Tuhan akan membukakan kenapa saya menderita. Bisa di dunia ini, tapi yang pasti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itulah sewaktu Tuhan izinkan kita harus menjalani kesakitan demi kesakitan, kesulitan hidup demi kesulitan hidup.
Kita harus punya pengharapan kepada Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Supaya kita nggak kering. Supaya kita tidak mati perlahan. Supaya kita nggak depresi, saudara. Pengharapan itu seperti segelas air yang menyegarkan jiwa kita. Saya masih punya Tuhan. Dan Tuhan yang saya punya adalah Tuhan yang baik. Karena Alkitab sudah mengatakan, Tuhan mati untuk saya. Bukankah itu berita pengharapan? Dan saya juga melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja kepada anak-anaknya yang lain. Yang sekalipun menderita memberikan kesaksian hidup. Kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Karena pertama, karena pengharapan akan meneguhkan iman kita. Penulis surat Ibrani menganalogikan atau mengibaratkan pengharapan itu seperti jangkar kapal laut. Ya, jadi sewaktu kita diombang-ambing oleh gelora ombak kesulitan hidup, kita punya pengharapan layaknya jangkar yang meneguhkan iman kita. Kata penulis surat Ibrani, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan yang kedua, kenapa kita harus punya pengharapan kepada Tuhan? Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita harus punya pengharapan kepada Tuhan bahwa Ia akan membebaskan kita dari kesulitan hidup yang kita alami. Pertanyaannya adalah apakah kita mau punya iman seperti itu? Tidak. Kita mungkin nggak bisa lihat Tuhan. Tapi kita harus punya mata iman. Kita harus punya mata rohani. Supaya kita peka bahwa Yesus secara rohani menyertai kita. Nah, oleh karena pengharapan kepada Allah, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam mengatasi tantangan hidup. Terus sebagai anak Tuhan yang sedang mengalami kesulitan hidup, ketahuilah bahwa Tuhan bukan hanya akan memberikan kita pengharapan, tetapi Ia juga akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan dan mengatasi setiap tantangan hidup yang kita sedang hadapi, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan hidup saat ini, saudara, yang saudara alami. Tapi percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Yeremia 29 ayat 10, saudara bisa lihat dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan mendapati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, kata 70 tahun yang digunakan atau menunjukkan masa pembuangan bangsa Israel, memberikan kita satu petunjuk bahwa penderitaan bangsa Israel terbatas. 70 tahun. Angka itu menunjukkan bahwa penderitaan yang akan dialami oleh umat Allah tidak akan terjadi selamanya. Ada batasnya. Karena kenapa? Karena Tuhan akan membebaskan mereka. Demikian juga dengan kesulitan hidup yang kita sedang alami mungkin, saudara. Di satu sisi betul itu menyakitkan, betul membuat kita menangis, menjerit seperti orang gila, saudara. Tapi di sisi yang lain, kesulitan yang kita alami tidak selamanya. Karena Tuhan pegang kendali atas dunia ini, atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Maka Ia tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang artinya beserta dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita menjalani tantangan kesulitan seorang diri. Dan Tuhan menyertai dan memberikan kita kekuatan supaya apa? Supaya kita mampu mengatasi tantangan kehidupan yang kita alami. Tuhan tahu kita nggak mungkin bisa menghadapi sendiri. Maka Tuhan mendampingi kita, menyertai kita. Dan itu membutuhkan mata iman. Nah, saudara, di dalam kitab suci, kalau saudara rajin membaca Alkitab, salah satu bahasa gambaran atau metafora utama yang diberikan kepada kita yang sedang menghadapi penderitaan adalah dengan berjalan. Ya. Jadi kalau ada penderitaan, jangan mundur. Jangan diem. Kamu harus berjalan. Maka kata pemazmur dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi bahasa gambaran yang diberikan kepada setiap orang yang menghadapi penderitaan adalah berjalan. Jalani penderitaan. Tapi jalaninya dengan Tuhan. Kamu harus melibatkan Tuhan. Kamu harus minta Tuhan mendampingi untuk menjalaninya. Kemudian di Yesaya 43 ayat 2-3 juga mengatakan hal yang sama. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, bayangkan saudara berjalan lewat api. Saudara, siapa yang tahan saudara berjalan lewat api, saudara? Engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah Israel, juru selamatmu. Berjalan melalui api. Tuhan menyertai. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu menjadi pengalaman yang literal di dalam kisah pembuangan di Babel yang dialami oleh 3 orang sahabat yang juga dibuang ke Babilonia. Tahukah siapa dia? Siapakah mereka maksudnya? Tahukah? 3 orang sahabat itu bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sewaktu Raja Nebukadnezar mendapatkan laporan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bersedia menyembah patung emas yang didirikan, yang dibuat oleh sang raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang kalau kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi kalau kamu tidak mau menyembah, kamu akan dilemparkan juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa mana yang nanti akan melepaskan kamu dalam tanganku? Kata Raja Nebukadnezar. Nah, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego langsung meresponnya. Jika Allah kami yang kami puja, katanya, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mari kita perhatikan kalimat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saudara. Kalau kita membaca dan memperhatikan jawaban mereka, saudara, di satu sisi kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sedang mengekspresikan keyakinan mereka yang kuat terhadap Tuhan. Bahwa Allah mereka bukan hanya sanggup menyelamatkan, tapi akan menyelamatkan. Bukan cuma bisa, tapi akan membuktikannya untuk menyelamatkan. Ya. Tapi di sisi yang lain kita kemudian akan dibuat bingung dengan kalimat berikutnya. Di dalam kalimat, tetapi seandainya tidak. Terus kalau kita perhatikan, kalau memang mereka merasa Allah itu mereka yakin Allah akan menyelamatkan mereka, kenapa ada kalimat, tetapi kalau tidak? Jadi ambigu seakan-akan. Katanya yakin. Tapi kenapa dikatakan kalau Allah tidak akan menyelamatkan pun aku akan tetap tidak akan menyembah. So kita dibuat bingung dengan kalimat tetapi seandainya tidak. Jika mereka memang yakin Allah menyelamatkan mereka, mengapa mereka mengakui ada kemungkinan Allah tidak akan menyelamatkan mereka? Walaupun pada akhirnya mereka tetap akan menyembah Tuhan dan tidak menyembah patung dewa. Terus jawabannya adalah bahwa keyakinan mereka sebenarnya adalah tetap kepada Tuhan. Bukan kepada pemahaman mereka yang terbatas tentang apa yang nanti akan Tuhan lakukan. Mereka punya keyakinan yang kuat bahwa Allah akan menyelamatkan mereka, tetapi mereka juga tidak arogan untuk menentukan apa yang nanti Allah akan lakukan. Maksudnya seperti itu. Mereka sadar bahwa Allah tidak punya kewajiban untuk bekerja sesuai dengan pemahaman mereka yang terbatas.
Dengan kata lain, mereka meletakkan keyakinan mereka kepada Tuhan, bukan kepada keyakinan mereka yang terbatas terhadap apa yang Tuhan akan lakukan. Tidak, saudara. Nah, di dalam kerangka pikir seperti inilah mereka berkata bahwa seandainya Tuhan tidak menyelamatkan mereka pun, mereka tetap teguh beriman kepada Allah yang mereka sembah. Allah tetap baik. Allah tidak kehilangan kuasa. Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang penuh dengan keajaiban. Nah, sang raja yang dengar jawaban mereka menjadi marah tentu saja. Dan akhirnya melemparkan mereka ke lautan api yang menyala-nyala. Nah, punchline dari kisah ini atau kejutan dari kisah ini dicatat di ayat berikutnya. Dikatakan kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita lempar dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Tetapi kenapa ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu? Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, alih-alih mendengar jeritan kesakitan dan tangisan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, sang raja justru melihat pemandangan yang mengejutkan. Karena ia melihat ada 4 orang yang sedang berjalan di dalam perapian. Dan perhatiannya tertuju kepada orang yang keempat. Maka dikatakan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Terus siapakah sebenarnya anak dewa yang berjalan bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah perapian yang menyala-nyala? Siapa kira-kira menurut saudara? Saudara belajar menafsir sederhana saja. Siapa kira-kira? Ya, dewa itu kan sebenarnya Lord itu bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan juga dengan dewa. Terus di dalam pemahaman teologi ada istilah yang namanya Kristofani. Jadi Kristofani adalah penampakan Kristus di perjanjian lama. Jadi orang keempat yang berjalan dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah perapian yang menyala-nyala yang disebut anak dewa tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus. Kristus berjalan bersama Sadrak, Mesak yang waktu itu ditekan, bahkan dilemparkan ke api yang menyala. Terus kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sewaktu orang Kristen mengalami kesulitan hidup, sewaktu orang Kristen mengalami kesakitan yang mungkin tidak bisa diterima oleh orang lain, Alkitab mengatakan Yesus akan berjalan bersama dengan dia. Berjalan bersama dengan orang-orang Kristen yang sedang mengalami kesakitan untuk menghadapi penderitaan yang dialami. Terus ada sebuah lagu berjudul Yesus Sobat yang Sejati dari KPPK 150. Lagu ini hafal ya. Sangat familiar sekali, betul kan? Yesus Sobat yang Sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Saudara, lagu ini begitu populer dan saya sering menyanyikan ini, mengajak jemaat ketika setiap kali ibadah perkabungan. Saya sering kali menyanyikan lagu ini. Pengarangnya adalah seorang pria bernama Joseph M. Scriven. Tapi tahukah saudara latar belakang dari lagu ini, saudara? Apakah saudara pernah membacanya, saudara? Kalau kita lihat penggalan liriknya, kita akan melihat lirik lagunya itu menggambarkan pribadi Yesus yang mengasihi kita. Yang mengajak kita untuk selalu bersandar, yang mengajak kita untuk teruslah percaya kepada Yesus.
Tapi tahukah saudara apa yang sudah dialami oleh Joseph sebelum ia menulis lagu ini, saudara? Dikisahkan di dalam hidupnya ketika ia masih muda, yang namanya orang muda, dia berpacaran dengan seorang gadis. Dan gadis itu dicintainya dengan sungguh-sungguh dan mereka pun akhirnya bersepakat akan menikah. Dan mereka bertunangan. Tetapi ketika waktu sesaat mereka akan menikah, tunangannya harus meninggal karena sakit penyakit yang diderita. Satu langkah untuk kepernikahan. Betapa kita bisa merasakan sakit dan pedihnya hati dari Joseph ini, saudara. Cinta pertamanya, cinta yang menggebu-gebunya harus direnggut oleh yang namanya kematian. Nah, setelah kemudian akhirnya ia bisa melewati masa duka yang panjang itu. Dan ia sudah mempersiapkan dirinya, dia siap untuk melupakan masa lalu dan menjalin kembali hubungan dengan seorang gadis. Dan akhirnya ia ketemu, dan akhirnya mereka berpacaran, dan kemudian bersepakat untuk menikah. Tetapi tragisnya, saudara, untuk kedua kalinya pas mereka mau menikah, tunangannya yang hendak dinikahinya dipanggil Tuhan. 2 kali. Secara manusiawi, mungkin Joseph punya kekecewaan yang sangat besar kepada Tuhan. Bukan tidak mungkin ia mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan kau izinkan hal buruk terjadi itu. Tapi kalau sekali lagi saya undang kita untuk membaca lirik lagu ciptaannya. Lagu yang ditulisnya tidak menunjukkan kekecewaan. Tapi sebaliknya. Lewat lagu ciptaannya yang menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus tetap adalah sobatnya yang sejati. Yang selalu memberikan kekuatan kepadanya sewaktu ia harus mengalami masalah hidup yang berat. Perhatikan penggalan lirik di salah satu baitnya, bait kedua. Bila ada pencobaan dan bimbang hatiku, ku takkan putus asa. Pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus menguatkanku, ku berdoa padanya. Jadi yang menanggung bukan hanya Yosef, tapi Yesus yang rela menanggung susahnya Yosef. Itulah yang memberikan kekuatan. Terus saya tidak tahu apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara alami saat ini. Saya tidak tahu apa yang keluarga dari Bapak Ibu yang sedang alami. Saya tidak tahu kesulitan hidup apa yang menekan saudara sekalian. Mungkin sakit yang saudara derita membuat saudara tertekan. Mungkin keadaan rumah tangga ekonomi yang pas-pasan yang membuat saudara tertekan karena saudara tidak punya uang untuk makan. Tidak punya uang untuk menyekolahkan. Saudara mengalami tertekan. Saya tidak tahu. Mungkin ada di tengah kita saat ini yang sedang mengalami tekanan hidup. Karena berbagai macam masalah yang menghimpit. Masalah pekerjaan. Masalah relasi. Tetapi apapun masalah dan tekanan hidup yang sekarang saudara sedang alami. Mimbar Tuhan pagi hari ini berkata. Berharaplah terus kepada Tuhan. Berimanlah bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara untuk menghadapi masalah penderitaan seorang diri. Bersandarlah pada Yesus. Serahkanlah beban berat Bapak, Ibu, Saudara kepada Yesus. Yesus adalah sobat yang sejati. Yang berjalan bersama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Menghadapi masalah demi masalah. Dan penderitaan yang mungkin bukan terjadi hari ini. Tapi mungkin terjadi nanti. Tapi ingatlah terus. Yesus adalah sobat kita yang sejati. Yang akan berjalan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk kesekian kalinya kami ingin mengucapkan puji dan syukur kepadamu.
Karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Kami yang dahulu celaka, ditekan oleh belenggu dosa. Tapi Engkau mau menderita untuk menyelamatkan kami. Maka biarlah ketika kami boleh meyakini bahwa Tuhan menyelamat kami dengan menderita. Dan sekarang kami yang ikut Engkau juga harus mengalami penderitaan yang sama. Mengalami penderitaan oleh karena iman kami ditekan oleh masalah ekonomi, ditekan oleh masalah kesehatan. Yang mungkin hari ini kami sedang mengalami sakit penyakit yang mungkin tidak diketahui. Yang mungkin hari ini kami mungkin sudah melewati sakit penyakit dan disembuhkan, tetapi keadaan kami tidak lagi bisa seperti dulu. Yang membuat kami frustrasi dan putus asa karena kami tidak bisa lagi maksimal melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Pada hari inilah Tuhan, kami datang khusus kepadamu, memohon pertolonganmu, memohon kekuatan darimu, dan berikanlah kami mata iman untuk melihat Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Engkaulah yang paling mengetahui pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Biarlah Roh Kudus boleh menjamah jemaat-Mu ya Tuhan satu demi satu. Memberikan kekuatan demi kekuatan. Penyertaan sehari lepas sehari. Sehingga mereka boleh melihat dengan mata iman mereka. Bahwa Tuhan yang sudah menderita menyelamatkan jemaat-Mu ya Tuhan adalah Tuhan yang juga hadir. Memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Karena kami percaya bagi orang yang beriman mukjizat Tuhan itu nyata. Maka bekerjalah Tuhan dan biarlah kami terus bergantung, berharap dan beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.